Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau malam teman-teman, dan yang terhormat kepada Ibu Nur Martondang selaku dosen mata kuliah struktur data. Jadi di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil rancangan kami dengan topik yang kami pilih, yaitu nomor 9 adalah simulasi game berbasis teks. Jadi judul program kami ini adalah simulasi eksplorasi minyak bumi berbasis grid graph menggunakan bahasa C. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Raffi Fauzi Alwaris dengan NIM belakang 15 beserta rekan saya ada Aidi Nur Rachmania Hakim dengan NIM belakang 14, ada Agidya Salwa Nur Karima dengan NIM belakang 19, dan yang terakhir ada Torik Abdullah Nasir dengan NIM belakang 31. Nah, jadi tujuan dari program ini adalah untuk kita sebagai player itu harus melewati rintangan untuk mencapai tujuan lokasi yang ditentukan, yaitu Oil Reservoir atau OR sebagai nama objek kontennya. Nah, di sini kami menggunakan konsep struktur data graph karena setiap titik pada papan itu terhubung ke titik lain di sekitarnya. Jadi nanti kita bisa jalan ke arah atas, bawah, kanan, atau kiri dengan kontrol keyboard WASD. Nah, kemudian di sini ada define, kita mendefinisikan beberapa hal seperti ukuran dari gridnya, nodenya, grid size kali grid size yaitu 5 kali 5. Jadi nanti terdapat 25 node atau sel dalam permainannya. Terus selain itu kita juga menetapkan budget untuk pemain sebesar $1.000. Nah, dan di baris ke-13 ini itu ada struktur untuk nodenya. Jadi node ini adalah representasi dari satu kotak di dalam grid itu. Nah, setiap node itu menyimpan informasi berupa isi kontennya. Lalu kemudian di sini ada struktur dari game stage-nya itu sendiri. Jadi struktur ini tuh menyimpan status dari permainan secara keseluruhan. Nah, di dalamnya itu terdapat pointer ke array node yaitu graph atau papan permainannya. Kemudian ada posisi pemain dalam graph, lalu ada informasi budget pemain, budget awal maupun budget di akhiran nanti. Nah, kemudian yang paling penting adalah di sini kita mendefinisikan atau mendeklarasikan beberapa konten gamenya. Jadi kita pakai const-char itu agar bisa mudah dibandingkan dengan strcmp. Ada OR itu tempat tujuan akhir kita yang dicari oleh player. Kemudian ada beberapa debuff, ada HP atau high pressure, dari hole, DH atau water zone. Jadi ada beberapa konten yang mungkin nanti kalau misalnya kita lewati kita kena debuff atau efek negatif. Contohnya seperti uang kita yang berkurang. Nah, kemudian kita lanjut ke inisialisasi graph-nya. Nah, di sini kita membuat tempat kosong yang isinya tuh 25 kotak atau sel, yang mana nanti setiap kotak itu akan disiapkan satu persatu. Kita di sini menggunakan malloc untuk alokasi memori dinamis agar mudah digunakan dan dibebaskan kembali ketika gamenya itu ke-reset. Nah, kemudian terus di sini ada edge count sama dengan 0. Itu kita menginisiasi kosong atau empty ini. Itu dengan strip 2. Jadi ini adalah jalur yang nantinya bisa dilewati oleh player. Sini ada I dikurang grid size, yang mana nanti akan dijalankan jika I-nya itu kurang dari sama dengan grid size, yang artinya ini agar kita bisa naik ke atas, agar kita bisa mencet tombol W. Nanti kalau misalnya kita pencet tombol W, nanti dia akan ke atas. Sama seperti inisiasi lainnya, kalau misalnya kita ke kanan kita butuh mencet D, ke bawah kita mencet S, dan pencet A untuk ke kiri. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya mungkin akan diserahkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 4 fungsi penting dalam program ini. Yang paling pertama di sini ada plus random object terlebih dahulu. Jadi fungsi dari ini adalah untuk menempatkan objek secara acak ke dalam peta. Nah, fungsi ini akan terus mencari posisi yang kosong dan bukan posisi pemain ke node 0. Nah, pengecekannya menggunakan ini. Jadi ini adalah untuk membandingkan isi node dengan string empty. Kalau misalkan hasilnya bukan 0, maka node akan terisi dan harus mencari posisi yang lain. Lanjut, di sini juga ada initial game atau init game. Jadi si init game ini adalah berfungsi untuk game baru yang akan dimulai gitu. Di sini dibuat juga peta kosong, create graph. Lalu juga posisi pemain akan diatur ke awal yaitu player post 0. Lalu juga budget akan diset ke nilai yang awal atau initial budget. Lalu juga ada objek-objek penting, kemudian akan ditaruh secara acak dengan place random. Ini adalah objek-objek penting. Nah, lanjut juga di sini ada reset game. Lalu reset game ini adalah digunakan untuk mengulang permainan. Nah, peta akan dihapus lalu dibuat ulang. Posisi pemain juga akan dikembalikan ke awal. Budget itu bisa tetap atau di reset tergantung nilai si keep budgetnya ini saat fungsi dipanggil. Nah, setelah itu objek akan ditaruh dan diulang secara acak. Lalu yang terakhir itu ada
print map. Nah, print map ini berfungsi untuk menampilkan peta permainan di layar. Nah, setiap node akan dicek. Kalau posisi pemain ditampilkan, maka simbol pemain akan muncul. Kalau misalkan enggak, berarti ditampilkan di sisi nodenya. Nah, budget juga akan ditampilkan di bagian bawah. Lalu keempat fungsi ini juga akan saling mendukung untuk mengatur permainan dari inisialisasi, pengulangan hingga visualisasi peta. Seperti itu. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada processal effect, di mana fungsinya itu untuk mengecek apakah di sel atau grid yang player tersebut tempati ada memiliki efek khusus atau tidak. Contohnya beberapa efeknya di sini. Yang pertama, jika player menempati sel yang berisi oil reservoir, maka budget gamenya akan bertambah sebanyak 500 dan akan tampil pesan seperti ini. Lalu jikalau sel yang ditempati memiliki high pressure, maka game budgetnya akan berkurang sebanyak 200 dan akan tampil pesan seperti ini. Lalu jikalau sel yang ditempati memiliki dry hole, maka akan tetap berkurang game budgetnya sebesar 100 dan akan tampil pesan seperti ini. Lalu jikalau selnya tersebut merupakan atau memiliki water zone, maka akan tampil pesan seperti ini dan game budget akan berkurang sebanyak 50. Lalu jikalau sel yang ditempati merupakan atau memiliki oil seepage atau OS, maka game budget akan bertambah sebanyak 100 dan akan tampil pesan seperti ini. Lalu selanjutnya ada fungsi move player, di mana fungsinya itu untuk mengecek validitas atau pergerakan player ya. Yang pertama, di sini inputan yang diterima hanya WASD. Jikalau selain itu maka akan tampil pesan input tidak valid, gunakan WASD untuk bergerak. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk mengecek pergerakan player. Jadi contohnya ketika misalnya ketika player berada di grid posisi ke-7 atau sel nomor 7, maka ketika player tersebut memencet inputan W, maka player akan bergerak ke atas atau gridnya berkurang sebanyak 5 melalui grid size ini dikurangi karena kita sudah inisialisasi di awal grid size itu nilainya 5. Jadi ketika player berada di posisi ke-7, maka gridnya akan berkurang 5. Ketika dia mau mencet W, maka akan maju ke posisi nomor 2. Lalu ketika dia mencet S, maka berpindah ke posisi nomor 12. Lalu ketika dia memencet A, akan bergerak ke kiri ke input ke sel nomor 6. Lalu ketika dia memencet D, maka akan bergerak ke kanan ke grid atau posisi nomor 8. Lalu di sini ada fungsi untuk mengecek validitas pergerakan pemainnya. Jadi ketika player berada di posisi nomor 9, maka dia tidak akan bisa bergerak ke kanan karena itu akan melewati atau keluar dari grid. Maka dia hanya bisa bergerak ke atas, ke kiri atau ke bawah. Maka itu dicek menggunakan dua fungsi ini. Artinya jika fungsi yang for loop ini terjalankan, maka player tersebut bisa bergerak. Namun jikalau if yang ini terjalankan, maka player tidak bisa bergerak atau gerakan tidak valid tetap dalam grid. Lalu ketika for loop ini terjalankan atau ketika if ini tidak terjalankan, maka player pos atau posisi playernya akan bergerak ke pos baru. Lalu game budgetnya berkurang sebanyak 50 karena setiap player bergerak itu budget game berkurang 50. Lalu selanjutnya akan dicek sel yang baru ditempati player tersebut apakah memiliki efek tertentu atau tidak menggunakan fungsi processal effect yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya. Jadi di sini ini ada program dimulai dari inmain, yaitu fungsinya sebagai fungsi utama yang akan dijalankan pertama kali. Lalu di baris selanjutnya ada game state game, yaitu untuk membuat variabel untuk menyimpan seluruh data permainan. Lalu di sini ada init game. Nah, ini itu dipakai untuk mengatur kondisi awal game seperti peta, posisi pemain, dan budget. Lalu di sini ada char move, itu untuk menyimpan input arah gerak dari pemain. Lalu di sini ada ball, game running sama dengan true. Nah, ini itu untuk menentukan apakah permainan sedang berjalan. Lalu di sini ada char play again. Jadi ini itu fungsinya untuk menyimpan pilihan pemain setelah game selesai, apakah ingin melanjutkan atau bermain kembali. Lalu program lalu menampilkan sambutan dengan printf, yang itu yang ini, dan memberikan instruksi gerakan menggunakan tombol W, A, S, dan D. Lalu masuk ke
loop while 1 atau one untuk memastikan permainan bisa diulang terus selama pemain mau bermain. Lalu di dalamnya ada ini wheel game running yang menjalankan logika utama untuk permainan selama status game masih aktif. Ini. Lalu di sini ada print map end game, yaitu menampilkan peta game ke layar sesuai posisi dan kondisi terkini. Jika budget pemain habis, if game budget akan mencetak game over dan keluar dari log permainan. Lalu pemain diminta input gerakan dengan print dan scan F, print F dan scan F. Lalu selanjutnya itu di sini ada move player endgame move. Jadi ini tuh dipanggil untuk memproses perpindahan pemain. Jika gagal, langsung lanjut ke input berikutnya dengan continue. Jika posisi pemain saat ini berisi oil reservoir, maka dicetak pesan kemenangan dan game running diubah menjadi false. Yaitu yang ini. Setelah game selesai, pemain ditanya apakah ingin mengulang lewat print F dan scan F. Jika menjawab Y, maka reset game, endgame true akan mengatur ulang game ke kondisi awal dan permainan dimulai kembali. Ini. Kalau tidak, maka program mencetak ucapan terima kasih. Ini menampilkan sisa uang dan membebaskan memori game dengan free game graph, yaitu ini. Dan yang terakhir, break digunakan untuk keluar dari loop utama dan return 0 menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Baik, di sini saya akan mendemongkan bagaimana game itu berjalan, di mana tujuan kita itu adalah mencari oil reservoir atau OR ya di sini, yaitu posisinya di sini. Artinya kita harus berjalan menggunakan inputan WASD untuk sampai ke posisi grid si OR ini. Jadi contohnya kita harus bergerak ke bawah terlebih dahulu, kita mencet S, dan yang awalnya budget kita 1000, setiap kita melangkah budget kita akan berkurang sebanyak 50. Kita pencet lagi S untuk bergerak ke bawah sekali lagi, dan kita memencet D untuk bergerak ke kanan. Kita pencet D, dan di sini sedikit lagi kita sampai, dan kita pencet D sekali lagi, dan kita telah menemukan atau sampai di oil reservoir ini. Yang tadinya awalnya budget kita itu sebanyak 750, akan bertambah sebanyak 500 dan total uang kita sekarang sebanyak 1200. Kan tadinya 750, kita bergerak sekali ke kanan menjadi 700, dan ditambah 500, 700 tambah 500, dan total uang kita sekarang 1200, dan akan tampil pesan selamat Anda menang. Di sini kita bisa melanjutkan gamenya. Jikalau kita memencet Y, kita akan melanjutkan permainannya. Dan jika kita memencet N, maka gamenya akan berhenti. Di sini jika kita memencet atau Y, di sini gamenya akan berjalan dan budget kita itu berlanjut ya dari game sebelumnya, yang mana tadinya itu game budget kita sebanyak 1200, maka dilanjut sebanyak 1200 juga. Lalu di sini tujuan kita ke OR ya, diingat. Kita pencet S lagi untuk ke bawah, bergerak lagi ke bawah, dan kita sudah berhasil mencapai OR lagi, dan di sini kita sudah memenangkan gamenya lagi. Jika kita memencet N, artinya kita tidak akan lanjut bermain dan gamenya itu akan berhenti.